Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para alim, para asatidz, para bapak dan adik-adik sekalian, hafizoni wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Al-Munir yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Dan tentu seperti biasa kita doakan semoga Bapak Haji Saiful beserta keluarga, putra putrinya semuanya semoga juga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Seperti biasa pula kita doakan semoga PT RPA ini, tempat di mana Anda bekerja ini, semoga kian diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga panjenengan yang kerja di sini juga semakin diberkahi dan dimuliakan dan disukseskan oleh Allah lahir batin dunia akhirat. Amin, Allahumma amin. Karena masih ada sisa-sisa Syawal, saya ingin sampaikan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah terima amal ibadah kita, bil khusus selama bulan Ramadan kemarin, sehingga mudah-mudahan saat ini dan seterusnya kita digolongkan dalam golongan hamba-hamba Allah yang bertakwa. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Dulu para sahabat Nabi itu kalau ketemu dengan sesama sahabat, kalau di bulan Syawal itu mereka saling mengucapkan taqabbalallahu minni wa minkum. Semoga Allah terima amal ibadah dariku dan amal ibadah dari kalian. Sebenarnya ini lebih kepada karena setiap kita itu tentu berharap agar amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sangat penting, dan karenanya setiap subuh dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Sunni, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berdoa, dan ini merupakan doa yang patut kita contoh karena ini dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi ini amalnya pasti diterima oleh Allah secara umum, para nabi dan rasul amalnya pasti diterima oleh Allah. Tapi masih berdoa. Ini lebih kepada untuk kita sebenarnya. Apa doanya itu? Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Jadi ada kata-kata mohon kepada Allah amal yang diterima. Karena saya ulang, setiap kita pasti berharap agar amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu secara prinsip dulu ya. Saya ulang, setiap kita pasti berharap amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak jarang kan
Di antara kita kadang bertanya-tanya tentang apakah amal ibadah saya diterima oleh Allah atau tidak. Tapi hati-hati, pertanyaan ini walaupun kesannya kayak normal-normal aja, tapi kata para ulama di sini kadang setan bermain. Maksudnya setan bermain itu bagaimana? Awalnya nampak normal aja kita bertanya-tanya apakah amal ibadah saya diterima oleh Allah atau tidak. Di situ kadang setan bermain dengan mengatakan apa? Percuma kamu capek-capek beribadah kalau ujungnya nggak diterima oleh Allah. Apa tadi? Percuma kamu capek-capek beribadah kepada Allah kalau ujungnya nggak diterima oleh Allah. Mending nggak usah ibadah sekalian daripada nggak diterima, nggak jelas. Nah, ini orang awam yang kurang ilmu, kalau tidak dapat pertolongan Allah bisa terprovokasi nih oleh omongan setan. Akhirnya memutuskan untuk iya ya, buat apa beribadah kepada Allah kalau ujungnya ada potensi nggak diterima oleh Allah. Kita capek-capek beribadah, ujungnya nggak diterima oleh Allah, akhirnya nggak beribadah. Nah ini berarti potensi kena kuda setan, terutama bagi orang-orang awam yang tidak berilmu, yang tidak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hal ini ada seorang ulama namanya Abil Hasan Asyadili rahimahullah. Siapa? Abil Hasan Asyadili rahimahullah. Beliau mengatakan, kamu ditakdir beribadah kepada Allah, kamu ditakdir sujud kepada Allah aja sudah bagus itu. Jadi kita ini ditakdir oleh Allah mau sholat, kita ditakdir oleh Allah mau puasa di bulan Ramadan, kita ditakdir oleh Allah mau datang ke majelis ilmu begini, ini sudah syukuri ini. Ini nikmat dari Allah sudah. Kita mau sholat, kita mau beribadah kepada Allah, kita ditakdir oleh Allah bisa sujud, rukuk, berdoa kepada Allah, itu syukuri itu, kata beliau. Karena itu udah nikmat yang luar biasa. Paling enggak itu sudah tertandai sebagai orang yang beruntung. Karena kalau orang itu enggak sholat sudah pasti celakanya, padahal dia wajib sholat. Orang yang tidak puasa di bulan Ramadan padahal dia wajib puasa di bulan Ramadan, itu pasti celakanya sudah. Orang yang tidak mau menuntut ilmu karena muales, padahal dia wajib menuntut ilmu, itu sudah pasti celakanya sudah. Tapi kalau kita masih mau sholat, kita masih mau puasa di bulan Ramadan, kita masih mau hadir di majelis ilmu begini, itu nikmat tersendiri dari Allah yang patut kita syukuri, karena kita justru punya potensi selamat. Apalagi namanya Pak Selamat, mesti selamat ya. Itu yang pertama dulu, syukuri itu. Syukuri dulu itu. Yang kedua, ini manhaj beliau ya. Kalau suatu saat setan menggoda kita dalam hati dengan pertanyaan, diterima nggak ibadah saya oleh Allah? Diterima nggak ya? Diterima nggak ya? Kata beliau jawab gini aja, saya yakin, kata. Ini manhaj beliau ya. Saya yakin amal ibadah saya diterima oleh Allah bukan karena baiknya saya, tapi karena maha baiknya Allah. Saya ulang ya. Saya yakin amal ibadah saya diterima oleh Allah bukan karena baiknya saya, tapi karena maha baiknya Allah. Kalau karena baiknya kita namanya ujub, bangga diri, tidak boleh. Tapi kalau kita merasa ini semua adalah karena maha baiknya Allah, boleh, tidak apa-apa. Maka kita jawab, saya yakin bahwa amal ibadah saya diterima oleh Allah bukan karena baiknya saya, tapi karena maha baiknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi fokusnya pada maha baiknya Allah. Paham ya? Nah, itu yang pertama. Jadi fokus kita pada maha baiknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu fokus kita. Jadi jangan fokus kepada apa tadi? Diterima apa enggak, tapi fokuslah kepada saya yakin amal ibadah saya diterima oleh Allah bukan karena baiknya saya ulang, tapi karena maha baiknya siapa tadi? Allah. Karena di antara sifat Allah itu asyakur. Itu diantara makna asyakur adalah Allah yang maha menerima kekurangan hamba-hambanya. Di samping ada sifat Allah namanya Al-Jabbar. Di antara makna Al-Jabbar adalah Allah yang maha menutupi kekurangan hamba-hambanya. Kalau kita ngomong sempurna, siapa yang sempurna di antara kita? Tidak ada. Kalaupun ada, para nabi dan rasul itu pun karena disempurnakan oleh Allah.
kita, nggak ada yang sempurna, pasti ada kurang-kurangnya. Bersyukurlah kepada Allah. Allah itu punya sifat asyakur, Allah itu punya sifat al-jabbar, di mana yang kurang dari kita diterima oleh Allah, yang tidak sempurna dari kita ditutupi oleh Allah. Maka jenengan kalau sholat itu, kalau yang bermadzhab Syafi'i, kalau yang pas tauqif tirash, ada doa wajburni. Itu artinya apa? Tutupilah kekurangan-kekurangan hamba ya Allah. Maka kalau syaitan menggoda kita, diterima nggak amal ibadah saya? Yakin amal saya diterima oleh Allah, bukan karena baiknya saya, tapi karena maha baiknya Allah subhanahu wa ta'ala. Paham lambatan? Nah, ini manhajnya Abil Hasan Asyadzili rahimahullah. Terus apa kata beliau lagi? Apalagi yang perlu kita terangkan dalam masalah ini? Namun sadari betapa kita ini makhluk yang penuh kekurangan. Makanya harus terus belajar dan harus terus berusaha meningkatkan kebaikan kita. Artinya apa? Jangan mentang-mentang kita punya keyakinan yang pertama tadi terus sembrono, jangan. Tetap kita harus terus belajar. Kalau sudah belajar, kalau ada kurang-kurangnya Allah tutupi kurang kita insya Allah. Tapi kalau nggak belajar sama sekali, sudah mesti celakanya nggak mau belajar. Kalau nggak mau belajarnya karena muales ya. Paham namanya? Nah, kita harus berusaha meningkatkan amal ibadah kita. Nah, usaha ini namanya apa? Mujahadah. Kalau mujahadah dibantu oleh Allah, mana dalilnya? Surah Al-Hujurat, surah Al-Ankabut ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang mau berjuang untuk mencapai keridhaan kami, sungguh kami akan antarkan dia ke jalan-jalan yang membuat dia sampai kepada keridhaan kami. Sampai sini bisa dipahami gak kira-kira ya? Nah, tetap kita berdoa, mohon kepada Allah agar amal diterima oleh Allah. Kalau digoda oleh setan, diterima gak amal ibadah saya oleh Allah, maka katakan, saya ditakdir beribadah saja sudah bersyukur pada Allah. Kita ditakdir mau sholat, mau puasa, mau hadir di majelis ilmu, mau sedekah, mau berbakti pada orang tua, itu syukuri udah itu. Karena itu pertanda bahwa kita ada potensi selamat sudah itu. Jadi kalau saya mikir diterima apa tidak, ditakdirkan mau sholat, ditakdirkan mau ngaji, ditakdirkan mau puasa di bulan Ramadan, ditakdirkan mau berbakti sama orang tua, ditakdirkan mau kerja dan nafkah yang halal, ini udah nikmat dari Allah yang patut kita syukuri, dan ini ada potensi kita selamat sudah. Syukuri dulu ini. Bahwa ada kurang-kurangnya tadi, kita jawab apa? Saya yakin bahwa amal saya diterima oleh Allah bukan karena baiknya saya, tapi karena maha baiknya Allah. Dan ingat, Allah punya sifat asyakur, yang maha menerima yang kurang dari hambanya. Allah itu punya sifat al-jabbar, yang berkuasa menutupi kekurangan hamba-hambanya. Tapi ingat tadi, kita juga manusia yang syarat dengan kekurangan, karenanya harus terus belajar dan terus berusaha meningkatkan amal ibadah kita. Sampai sini bisa dipahami gak kira-kira ini? Sakit nggak? Bisa insya Allah ya. Nah, gampang. Karena ini saya ulang penting. Karena kadang nun sewu, bagi sebagian orang awam yang nggak paham, kena goda setan, akhirnya ngomongnya apa? Iya capek-capek ibadah, kalau nggak terima percuma dong. Capek-capek, akhirnya nggak ibadah. Oh, dia lupa bahwa kalau begitu dia tidak ibadah, mesti celakanya sudah. Tapi kalau dia masih mau beribadah, masih ada harapan untuk selamat. Dan itu harus kita syukuri. Ditakdirkan mau sholat, alhamdulillah. Ditakdirkan mau zakat, alhamdulillah. Ditakdirkan mau kerja menjadi rezeki yang halal, alhamdulillah. Masya Allah la quwata illa billah. Bisa dipahami ya? Insya Allah jelas. Cuman tadi ya itu, ketika orang bertanya apakah amal ibadah diterima oleh Allah apa tidak, masalahnya ini adalah tidak ada yang tahu hakikat diterimanya amal kecuali Allah. Saya ulang ya, masalahnya adalah apa? Tidak ada yang tahu hakikat diterimanya amal kecuali siapa? Allah. Namun sebetapapun kita tidak tahu hakikatnya, bahkan para nabi dan rasul tidak tahu apakah amal diterima oleh Allah atau tidak kecuali diberitahu oleh Allah. Saya ulang ya, bahkan para nabi dan rasul pun tidak tahu kecuali diberitahu oleh Allah. Tapi kita bersyukur pada Allah
Sebetapapun kita tidak tahu hakikatnya, tapi kata para ulama, likulli syai'in alamah. Segala sesuatu itu ada tanda-tandanya. Apa? Segala sesuatu itu ada apa? Tanda-tandanya. Nah, amal yang diterima oleh Allah itu kita nggak tahu hakikatnya, tapi tetap ada tanda-tandanya. Pertanyaannya, apa tanda-tanda amal yang diterima oleh Allah? Nah, itu pertanyaannya. Apa tanda-tanda amal yang diterima oleh Allah? Para jamaah sekalian, hafizoni wa hafizakumullah, di antara yang menjelaskan masalah ini adalah seorang sahabat Nabi yang bergelar Turjumanul Quran. Beliau ini gelarnya Al-Quran berjalan kalau bahasa kita. Pernyataan beliau ini atau penjelasan beliau ini dikutip oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya Ad-Da' wad Dawa. Saya baca dalam kitab beliau namanya Ad-Da' wad Dawa. Dalam kitab itu diterangkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah bahwa Ibnu Abbas menyebutkan ada 5 tanda kalau amal ibadah itu diterima oleh Allah. Saya ulang, ada 5 tanda kalau amal ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apa saja 5 itu? Baik. Nanti 5 ini kita jadikan sebagai bahan muhasabah ya. Introspeksi diri. Kalau 5 hal ini ada pada diri kita, jangan GR ya. Tapi bersyukurlah pada Allah. Karena ini baru tanda-tanda. Jadi jangan apa? GR, tapi bersyukurlah kepada Allah. Dan kalau 5 hal ini tidak ada sama sekali, saya ulang, kalau 5 hal ini tidak ada sama sekali, jangan berkecil hati juga. Karena upaya perbaikan diri itu tidak pernah Allah tutup, kecuali nyawa sampai di kerongkongan atau matahari terbit dari barat. Artinya berakhirnya bulan Ramadan kemarin bukan berarti berakhirnya segala-galanya, bukan. Jangan dianggap begitu Ramadan habis sudah putus harapan, bukan. Karena upaya perbaikan diri itu tidak pernah Allah tutup kesempatannya, kecuali matahari terbit dari barat atau nyawa sampai di kerongkongan. Sebelum itu terjadi masih aman. Nah, pertanyaannya apa 5 hal tadi itu? Yang pertama kata Ibnu Abbas, tanda kalau amal itu diterima oleh Allah adalah adanya nurun fil qalbi, adanya cahaya di dalam hati. Pertanyaannya, dari mana kita tahu hati kita bercahaya? Itu pertanyaannya, dari mana kita tahu hati kita bercahaya? Para jamaah sekalian, hafizani wa hafizakumullah, nanti coba cermati ya. Salah satu dari firman Allah dalam Al-Qur'an di surah Al-Hujurat ayat 7 itu. Di situ Allah berfirman, a'udzubillahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim, wa'lamu anna fikum rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Ketahuilah bahwa di tengah-tengah kalian ada Rasulullah. Kalau dia mentaati kalian di banyak urusan, niscaya agama ini akan terasa berat bagi kalian. Akan tetapi Allah buat kalian cinta pada keimanan, dan Allah buat iman itu indah dalam hati kalian. Dalam ayat ini ada kata-kata yang artinya, dan Allah buat iman itu indah dalam hati kalian. Indahnya iman itu kalau dalam bahasa hadisnya disebut dengan istilah halawatul iman, manisnya iman. Indahnya iman karena ada cahaya ilahi dalam hati kita. Indahnya iman ditandai dengan nikmat dalam beribadah kepada Allah. Kalau hari ini, selepas bulan Ramadan ini terutama, kok sholat terasa nikmat, zikir terasa nikmat, baca Al-Quran terasa nikmat, bersyukurlah pada Allah. Semoga itu tanda amal kita diterima oleh Allah. Paham nobatan? Ya, paham gak?
Itu yang pertama. Yang kedua, tanda kalau amal diterima oleh Allah adalah adanya diyaun fil wajhi. Air mukanya cerah. Orang itu kalau amal ibadah diterima oleh Allah, air mukanya cerah. Cerahnya air muka ini tidak merubah sketsa wajah ya. Tidak merubah warna kulit, enggak. Tidak menghilangkan keriput, enggak. Tetap aja kayak gini. Tapi enggak tahu gimana ceritanya, cahaya dalam hati itu memancar di wajah sehingga wajahnya itu enak dilihat. Mungkin ada orang itu yang biasa-biasa saja tapi menyenangkan. Tapi ada yang guanteng ning gregetno ya ono. Maka dia unfil wajhi, air mukanya cerah ini kiranya dirujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala ketika mensifati wajah-wajah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum di surah Al-Fat ayat 29. Allah ketika mensifati wajah-wajah para sahabat Nabi itu, Allah menyatakan dalam ayat itu simahum fi wujuhihim min asari sujud. Tampak di wajah mereka itu bekas sujud. Saya ulang, tampak di wajah mereka bekas sujud. Kalau panjenengan buka tafsirnya, bekas sujud yang dimaksud itu bukan tanda hitam di dahi, itu bukan. Ya itu bekas sujud juga ya, maksud bekas gosok-gosok ya. Tapi maksud saya bukan itu yang dimaksud dalam ayat itu. Yang dimaksud dalam ayat itu kalau kita buka tafsirnya, nanti di akhirat wajahnya bercahaya. Itu di akhirat. Kalau di dunia ini sifat wajah para sahabat Nabi itu ruhama'u bainahum. Saling berkasih sayang di antara mereka. Jadi wajah para sahabat Nabi itu raut wajahnya menampakkan mudah bersaudara. Tatapan matanya penuh dengan kasih sayang. Tutur katanya penuh dengan zikir dan nasihat. Itulah kira-kira ciri wajah para sahabat Nabi yang amalnya diterima oleh Allah itu. Maka nanti enggak usah ngeliat wajah orang lain ya, lihat wajahnya masing-masing aja. Kira-kira wajah kita ini termasuk wajah yang mudah diajak bersaudara apa tidak, itu pertama. Kira-kira tatapan mata kita penuh dengan kasih sayang atau penuh kebencian? Kira-kira ucapan kita penuh dengan zikir dan nasihat atau penuh dengan caci makian? Nanti dicek aja. Gak usah ngeliat wajah orang lain, lihat wajahnya masing-masing aja. Nah ini penting untuk kita jadikan sebagai bahan muhasabah, karena mestinya loh, saya ulang, kalau amal kita diterima oleh Allah itu sebagaimana Allah gambarkan tentang wajah para sahabat Nabi yang diistilahkan dengan Al-Quran, oleh Al-Quran dengan istilah apa tadi? Simahum fi wujuhihim min asari sujud. Tampak di wajah mereka bekas apa tadi? Sujud. Walaupun saya ulang, bekas sujud yang dimaksud bukan apa tadi? Tanda hitam di dahi. Tapi lebih kepada tatapan mata yang penuh dengan kasih sayang, raut wajah yang menampakkan mudah bersaudara, dan lisan yang penuh dengan zikir dan nasihat. Kemudian yang ketiga, tanda amal yang diterima oleh Allah, kata beliau Ibnu Abbas radhiyallahu anhu adalah quwwatun fil badan. Badannya jadi menguat. Menguatnya badan karena menguatnya iman. Menguatnya iman menguatkan badan untuk taat. Pengertian menguatnya badan itu duduk ke otot ini. Yang dimaksud dengan menguatnya badan itu adalah menguatnya badan untuk diajak taat kepada Allah. Kenapa? Karena menguatnya iman menguatkan badan untuk taat. As-salatu khairum minan naum. Itu walaupun badan meriang, kalau imannya kuat bangun salat insyaallah. Tapi mbok jago karate dan 7 apa dan 9 atau dan lain-lain. Jago karate dan 7, sehat walafiat, ahli fitness guaga, otot kawat, balung wesi, urat kabel. Tapi kalau imannya yang lemah, mbok tawa 10 teriak as-salatu khairum minan naum, insyaallah lanjut tidak.
tidur, insya Allah. Maka ini perkara iman sebenarnya. Kalau imannya menguat, akan menguatkan badan untuk taat. Nah, terus kemudian yang tidak kalah pentingnya lagi adalah orang itu kalau imannya menguat itu Allah informasikan dalam Al-Quran di surah Al-Hujurat, ayatnya itu ayat 15. Ini kenapa ada kata-kata antara iman yang menguat yang menguatkan badan untuk taat itu tadi, surah Al-Hujurat ayat 15 itu. Kata Allah, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Bahwasanya mukmin sejati itu adalah orang-orang yang telah beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dalam mengimani Allah dan Rasulnya. Karena tidak ragu dalam mengimani Allah dan Rasulnya, maka dibuktikan dengan jihad, berjuang dengan harta dan diri mereka. Di mana berjuangnya? Di jalan Allah. Ulaika humus shadiqun, mereka itulah shadiqun, orang-orang yang jujur, benar dan bersungguh-sungguh dalam mengimani Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa ini kira-kira? Orang itu kalau imannya kuat, mukmin sejati itu, maka dia akan mengimani Allah dan Rasulnya tanpa keraguan, karena tidak ragu, dibuktikan dengan bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh dengan harta dan dirinya di mana? Di jalan Allah. Ulaika humus shadiqun. Ini kan lagi hujan, jam pulang kerja mulai ada. Janjane enakan pulang istirahat apa ngaji sebenarnya? Ngaji. Oh bagus. Kalau aslinya kan enakan pulang nggih, pulang istirahat, betul ya? Tapi jenengan pilih ngaji. Atau karena nggak berani sama Pak Wawan? Tapi tidak apa-apa, awalnya terpaksa, no? Parkirnya dikunci. Oh gitu ya. Tapi tidak apa-apa, lebih baik terpaksa masuk surga daripada dengan sukarela masuk neraka, ya. Nah iya, terpaksa masuk surga itu lebih baik daripada dengan sukarela masuk neraka. Saya ulang ya, masuk surga dengan terpaksa itu lebih baik daripada masuk neraka dengan sukarela. Ya, tidak apa-apa, dipaksa-paksa dikit. Ini bagian dari riyadhah ini. Tapi jangan salah loh. Di saat harusnya kita pulang istirahat, apa Anda pilih duduk di majelis ilmu begini ini? Apa manfaatnya coba? Berarti dan semoga ya Allah catat ini sebagai amal soleh yang luar biasa. Amin. Kalau sudah dicatat sebagai amal soleh yang luar biasa, insya Allah akan mendapatkan pahala yang juga sangat luar biasa. Kalau bahasanya Ibnu Athaillah Sakandari rahimahullah, beliau mengatakan, bagaimana mungkin kamu berharap sesuatu yang luar biasa sementara kamu tidak pernah berbuat sesuatu yang luar biasa? Di antara hal yang luar biasa ya ini, jam-jam segini kan enaknya jenengan pulang istirahat, tapi malah pilih ngaji. Walaupun pilihannya terpaksa beda bab itu. Tidak apa-apa, ini bagian dari upaya untuk apa tadi? Beramal yang luar biasa. Semoga karenanya kita akan dapat pahala yang juga sangat luar biasa. Itu karena Pak Haji Wawan sebagai HRD berharap jenengan itu tidak hanya mendapatkan asupan jasmani, tapi juga dapat asupan ruhani. Paham mboten? Saya ulangi rumusnya apa tadi? Lebih baik terpaksa masuk surga daripada dengan sukarela masuk neraka. Enggak apa-apa. Dipaksa-paksa titik ora apa-apa. Jenengan kalau nggak dipaksa nggak bisa jalan loh. Anak kecil itu muales ya. Bawanya tiduran aja. Tapi kadang orang tua maksa untuk berdiri. Anak kecil itu kadang bawaannya pengennya netek aja kayak bapaknya. Itu nah, tapi dipaksa oleh ibunya harus mau makan. Itu bukan apa-apa, karena memang apa-apa kadang harus dipaksa mulanya itu. Masya Allah. Matur nuwun, jazakallahu khairan. Itu seperti itu. Ini bagian dari mujahadah namanya. Nah, orang kalau amalnya diterima oleh Allah, iman yang menguat itu akan menguatkan badan untuk taat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau hari ini terutama selepas Ramadan ini kok ringan badan kita untuk diajak taat, diajak ngaji ringan, diajak sholat ringan, diajak baca Al-Quran ringan. Pokoknya untuk kebaikan-kebaikan yang Allah ridho itu ringan.
bersyukurlah pada Allah. Semoga itu pertanda kalau amal kita diterima oleh Allah. Itu yang ketiga. Yang keempat kata Ibnu Abbas, tanda kalau amal itu diterima oleh Allah adalah adanya mahabbatun indal khalqi. Ada yang mengatakan mahabbatun lil khalqi. Pertama, kalau mahabbatun indal khalqi itu maknanya adalah dicintai di tengah-tengah makhluk. Jadi makhluk senang sama dia. Karena ada hadis qudsi, Allah kalau mencintai seorang hamba, Allah bilang kepada Jibril, Jibril, aku mencintai si fulan, maka cintailah dia. Maka Jibril pun mencintainya. Kemudian Jibril mengumumkan ke seantero langit, jagat langit, bahwa Allah mencintai si fulan, maka hendaklah seluruhnya mencintai si fulan, maka semua penduduk langit mencintainya. Dan orang ini akan mudah mendapatkan penerimaan di bumi. Maka orang-orang yang dicintai oleh Allah itu bahkan musuh pun segan kepada dia sebenarnya. Nabi Musa, Fir'aun itu kan penguasa adidaya di masa itu sampai ngaku sebagai Tuhan. Itu main bunuh saja kalau gak cocok sama lawan politiknya. Tapi karena Nabi Musa adalah kekasih Allah, Allah tahan tangannya Fir'aun sehingga kemudian tidak bisa dipungkiri bahwa Fir'aun itu ya segan kepada Nabi Musa alaihissalam. Sebagaimana musuh-musuh Nabi kita Muhammad SAW itu juga begitu. Nah, orang kalau dicintai oleh Allah itu di hati makhluknya itu nggak tahu gimana ceritanya akan dibuat senang. Walaupun seterunya sekalipun. Anda kalau baca dalam sirah Abu Jahal itu, kalau ketemu Nabi Muhammad SAW ditutup wajahnya dengan surban begitu. Ditanya oleh temannya, kenapa kamu kalau papasan dengan Muhammad kamu tutup wajahmu dengan surban? Apa kata Abu Jahal? Kalau aku melihat wajah Muhammad, aku akan jatuh cinta kepada Muhammad. Kalau aku melihat wajah Muhammad, aku akan jatuh cinta kepada Muhammad. Itu pengakuan Abu Jahal. Dan dalam sirah disebutkan ketika Abu Jahal dalam perjalanan perang ke perang Badar itu ditanya oleh temannya kan, kamu sebenarnya sama Muhammad itu gimana sih? Gak bisa memungkiri dia bahwa semuanya dia sebenarnya suka kepada Nabi Muhammad SAW. Cuman karena ada kesombongan dalam hatinya sehingga menolak kebenaran beliau, jadilah apa yang terjadi itu. Itulah orang-orang kalau dicintai oleh Allah. Jadi pembencinya sekalipun itu sebenarnya mencintai sebenarnya. Itu yang pertama dulu. Tapi mengukur ini sulit ya. Yang kedua saja, yaitu mahabbatun lil khalqi. Dia lebih mudah mencintai sesama. Nah, ini lebih mudah untuk kita analisa ke dalam diri kita kalau ini. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran di surah Maryam. Surah Maryam ayat 96. Apa kata Allah? Innal ladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang telah beriman dan beramal soleh dengan baik dan benar, maka Allah yang Maha Rahman akan meletakkan dalam hatinya rasa cinta. Jadi orang itu kalau imannya benar, amal solehnya benar, itu di hatinya oleh Allah akan diberi hadiah yang namanya apa? Cinta. Sehingga hatinya itu lebih mudah mencintai, lebih mudah menyayangi, lebih mudah memaafkan. Maka nanti silakan raba dada kita masing-masing. Kira-kira hati kita ini lebih mudah mencintai atau mendengki? Lebih mudah membenci atau menyayangi? Lebih mudah memaafkan atau mendendam? Nanti silakan diraba aja. Kalau hari ini, saat ini hati kita lebih mudah mencintai, lebih mudah menyayangi, lebih mudah memaafkan, bersyukurlah pada Allah. Semoga itu pertanda amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, yang kelima, kata Ibnu Abbas, tanda kalau amal diterima oleh Allah adalah adanya jalbur rizki, menarik rizki. Karena ada janji Allah dalam Al-Quran di surah At-Tolak ayat 2 dan 3 itu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rezeki yang tak terduga. Ya, tempatnya Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan urusannya mudah. Orang itu kalau amal ibadah yang diterima oleh Allah, nggak tahu gimana ceritanya, walaupun tampaknya kurang, nggak akan kekurangan insya Allah.
Walaupun tampaknya kurang tapi tidak akan kekurangan insya Allah. Karena sudah hampir maghrib atau sudah maghrib, monggo silakan yang mau tanya dulu deh. Sebelum kita sholat maghrib, monggo Pak. Ayat yang ini la yukalifullahu nafsan illa wus'aha itu kan artinya Allah tidak membebani terhadap manusia di luar kemampuan. Terus itu terkait dengan menghadapi musibah atau dalam beribadah. Bagus. Saya mau cerita sababun nuzulnya ya. Sababun nuzulnya ayat itu. Nanti insya Allah terjawab. Sababun nuzul ayat itu ceritanya gini. Di ayat sebelumnya kan itu rentang pembahasan dari surah Al-Baqarah 284 sampai 286 itu pembahasannya. Jadi ada ayat bunyinya gini di rentang ayat itu. Intu betu au tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Ada ayat begitu. Yang terang-terangan kita kerjakan maupun yang tersembunyi dalam hati, berisiknya hati, itu akan dihisap oleh Allah. Saya ulang ya, yang terang-terangan maupun yang sembunyi-sembunyi kita kerjakan dalam hati itu, berisiknya hati, pikiran. Jadi yang tampak di permukaan perbuatan maupun yang kita sembunyikan di pikiran dan di hati itu semua akan dihisap. Para sahabat nangis dengar ayat itu. Sowan menghadap kepada Nabi kita Muhammad SAW. Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, kalau yang kita kerjakan, yang kita ucapkan dihisap oke lah. Tapi kalau berisiknya pikiran dan hati dihisap juga, siapa di antara kita yang bisa selamat ya Rasulullah? Ini Anda duduk ini aja, ini pikiran kita berisik banget ini. Karena ada istilah otak monyet ya. Wah, siapa? Dalam hati, ini andaikan diizinkan saya mendengar, ini hati Anda berisik semua ini. Paham maksudnya? Itu kalau udah hisapnya, habis kita itu. Sahabat ngeluh itu. Apa kata Nabi Okamakol? Apa kalian mau seperti Bani Israel? Sami'na wa asoina. Kami dengar dan kami durhakai. Kata Nabi, katakanlah sami'na wa ata'na. Udahlah, ini maunya Allah, begitu nurut aja lah kalau bahasa kita. Akhirnya para sahabat mengucap sami'na wa ata'na. Nah, begitu mengucap sami'na wa ata'na, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, la yukallifullahu nafsan illa. Sejak turun ayat itu, Allah menyatakan bahwa berisiknya hati, berisiknya pikiran itu tidak kena hisab, karena ini masuk dalam kategori yang kita tidak mampu menahannya. Kita tidak mampu menahannya. Kita nggak bisa menahan hati kita. Wong yang membolak-balikkan hati itu Allah. Kita nggak bisa menahan berisiknya pikiran kita. Karena itu apa yang masih ada dalam pikiran dan hati itu tidak masuk dalam tidak masuk yang kena hisab. Ayat itu berkenaan dengan itu sebenarnya. Saya ulang, ayat itu berkenaan dengan itu. Tidak bisanya kita mengendalikan hati dan pikiran kita itu. Baik, saya teruskan ya. Namun begini, ini menarik ya. Di dalam Al-Quran itu, ini saya ulang, di dalam Al-Quran itu, di dalam memahami Al-Quran itu ada satu kaidah. Apa kaidahnya? Al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khusus sabab. Jadi yang dipegang dari firman Allah itu adalah lafadznya, bukan sebabnya. Jadi yang menjadi pegangan kita dalam memahami Al-Quran itu adalah teksnya, bukan sekedar konteksnya. Teksnya mengatakan Allah tidak bebani seseorang kecuali berdasar apa yang menjadi kemampuannya. Allah gak akan bebani orang di luar kemampuannya. Ini bisa dipahami dalam pengertian konteks, tapi juga bisa secara teks. Artinya ini bisa umum, termasuk terkait dengan syariat. Tadi kan perkara hati kan, termasuk syariat. Sholat tidak mampu sambil berdiri, bisa sambil duduk, sampai sambil tidur dan sampai dengan isyarat. Ayat itu masuk di situ juga. Tapi ayat ini juga bisa masuk dalam konteks kehidupan sehari-hari kita, di mana orang secara prinsip Allah tidak akan menguji hambanya itu di luar kemampuannya. Kalau itu ujian tapi ingat, dalam kehidupan tidak hanya ada ujian, tapi juga ada peringatan. Kalau peringatan nggak diukur, mau mampu nggak mampu sikat aja. Dan kalau ujian cukup dengan sabar, selesai. Al-Baqarah 155 sampai 156, 157 itu. Tapi kalau peringatan tidak cukup hanya dengan sabar. Harus taubat dan mengambil pelajaran. At-Taubah 126. Kalau peringatan harus taubat dan mengambil pelajaran. Apalagi adab, udah nggak diukur lagi itu. Mau kuat nggak kuat, sikat habis. Makanya maaf ya, kalau ada seseorang yang merasa
kok begitu berat yang terjadi dalam kehidupannya, patutlah kita waspada, jangan-jangan itu bukan ujian, tapi apa? Peringatan. Kalau peringatan nggak cukup hanya sabar, harus taubat dan mengambil pelajaran. At-Taubah ayat 126 ketika Allah menegur orang-orang munafik itu. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Gimana Pak Haji? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagaimana caranya kita menyikapi apabila ada pimpinan atau orang sekitar kita. Nah, ada gini, ada anak buah gitu saja. Dia punya masukan atau inputan gitu, ataupun dia punya pandangan tentang satu hal. Nah, dan misalkan orang tersebut atau pimpinan tersebut dia melihat masukan tersebut, tapi pada akhirnya menjadi plagiat gitu loh, dari masukan dari bawahannya seperti apa. Jadi carakan pada saat itu, dan dia intinya tidak mau mengakui bahwa itu memang masuk dari anak buahnya gitu kan, ataupun itu pandangan bahwa anak buah saya ternyata memang pandangan bagus, atau masukannya bagus, ini dia bagus. Tapi pada saat nanti dikemukakan ke halayak umum atau depan umum, itu saya kan tuh apa yang diutarakan memang idenya dia gitu loh. Padahal ide dari anak buah. Ide dari anak buahnya seperti apa. Nah, kalau menyikapi orang seperti apa Ustaz? Gitu loh. Atau menyadarkan mereka atau orang tersebut gitu loh yang punya pengalaman seperti itu gitu Ustaz. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Memang agak susah kalau menegur orang yang ada penyakit dalam hatinya ya. Termasuk tadi dia berbohong dengan mengatakan bahwa ini adalah ide dia, padahal dia dari ide anak buahnya. Ini berarti ada ketidakjujuran dalam dirinya, bahkan tidak jujur pada dirinya sendiri dan kepada orang lain. Saya ulang, menyadarkan orang seperti ini bukan hal yang mudah. Karena seringkali orang kalau kena penyakit hati itu yang menyadari pertama kali itu justru orang lain, bukan yang kena penyakit itu. Maka kalau kita pakai metode Al-Quran Pak Haji, untuk model orang seperti ini gunakan kata istifham. Istifham itu pertanyaan. Di Al-Quran itu banyak pertanyaan tidak untuk dijawab. Karena ada model orang itu kalau dinasihati mental, dia nolak. Tapi kalau ditanya dia akan mikir, dia akan berusaha untuk menjawab. Apa itu contohnya misalnya? Gini misalnya ya, misalnya Anda ngomong sama Bapak, itu kan idenya si Fulan. Apa Bapak nggak takut nanti pertanggungjawab di hadapan Allah dengan mengatakan, dengan mengaku itu adalah ide Bapak, padahal itu dari ide dia? Apa nggak takut Bapak nanti kalau mengambil hak dia, padahal itu merupakan hak yang harusnya dia diapresiasi dengan kemampuannya itu misalnya. Kita menggunakan nada tanya saja. Harapannya nanti dia mikir, nggak takut konsekuensi akhiratnya Pak, nggak takut dosa, nggak takut nanti di akhirat dituntut misalnya. Jadi kita tanya aja. Harapannya ketika kita tanya yang bersangkutan itu dia mikir gitu. Kecuali yang bersangkutan sudah ngomong kepada yang punya ide itu, idemu saya tak beli ya 5 juta wis, lagi ide saya lah tak beli misalnya. Kan ada yang begitu. Jadi idenya dibeli memang, dibeli berapa juta itu silakan, kalau berarti dia sudah membeli ide. Dulu Harun Ar-Rasyid Pak Haji, ketika mau mengambil ilmu dari Barat, itu beliau berkirim surat kepada ilmuwan di Barat, minta izin mengambil ilmu dari Barat. Nah, harusnya kita ada tanggung jawab ilmiah dalam hal ini terkait dengan ide-ide yang bukan dari kita tapi dari orang lain. Itu harus ada pengakuan. Apalagi maaf kalau itu nanti hubungannya dengan royalti dan macam sebagainya. Itu harusnya harus ada kejujuran dalam masalah ini. Itu yang pertama. Yang kedua, mentok-mentok ya kita doakan semoga dihentikan kezalimannya dan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak tobat ya terserah Allah, dan mau diapain kayak terserah. Nah, saya kira gitu Pak Haji. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain? Semua saya tutup sekali lagi mungkin. Jelas semua atau tidak jelas semua? Kalau nggak ada cukup dulu ya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita.
dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.